Setiap perjalanan pasti ada proses. Bukan cuma tentang seberapa jauh kita melaju, tapi tentang apa saja yang bisa kita hadapi di jalan. Kadang motor mogok tanpa aba-aba, kadang hujan turun di saat yang gak tepat. Tapi disitulah perjalanan mulai terasa nyata. Jalan mengajarkan kita untuk sabar, lelah mengingatkan kita untuk berhenti sejenak, dan kebersamaan membuat semua terasa lebih ringan. Touring bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling tetap melaju, meski kondisi nggak selalu ramah. Karena di setiap kilometer selalu ada cerita, dan di setiap perjalanan ada makna yang kita bawa pulang. Perjalanan ini dimulai dari Mekarsari Cilengsi menuju Ciwidey, Ranca Bali. Bray. Oh, Mas Pujo, monggo. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gue udah lama banget gak bikin konten motoran. Nah, kali ini gue pengen motoran sama teman-teman kantor seperti biasa ke Ciwidey, Naringgul dan sekitarnya. Kita nginep di villa 1 hari dan besok pulang. Jalur yang akan kita lewatin, nah, kita mengarah ke jalur Jonggol, kemudian Cianjur ya. Nah, ikutin jalan aja terus sampai Ciwidey. Hari ini lagi musim-musim hujan ya. Buat yang terdampak banjir dan lain-lain, gue doain semoga semuanya aman, semoga cepat pulih bagi yang terdampak. Karena gue sendiri pun juga terdampak banjir, meskipun nggak secara langsung. Terus untuk teman-teman semuanya yang sakit, semoga diberi kesehatan, cepat beraktivitas kembali, semoga bisa mencari uang kembali. Hari ini itu musim hujan nih guys. Jadi ya kita sebenarnya nekat aja sih, bukan nekat sih, kita sudah memperkirakan. Jadi memang kita udah cari tanggal-tanggal yang kira-kira memungkinkan untuk jalan, dan emang baru ketemunya di akhir Januari ini. Setelah kita dapat tanggal, kayaknya kita udah lihat prediksi cuaca ya. Prediksi cuacanya sih kayaknya berawan ya, hujan-hujan ringan. Tapi semoga nggak hujan sih, kita berharapnya, dan nggak ada kendala di jalan. Ya doain aja guys. Jadi buat kalian yang belum pernah ke Naringgul lewat Jonggol, ikutin terus video ini. Jangan lupa subscribe guys. Mantap aspalnya, efek kemarin hujan terus kali ya. Guys, daerah lu gimana guys? Gue kemarin di Bekasi, di Pengasinan, banjir guys. Di jalanan depan rumah gue tuh selutut. Sampai gue gak bisa kerja, karena gue kerja kan bawa motor ya. Gue mau ngeluarin motor tuh gak bisa.
lutut guys, jadi sangat-sangat beresiko untuk bawa kendaraan. Memang rumah gua udah ditinggin, maksudnya nggak masuk ke rumah lah, cuma ngeri juga. Jadi kemarin gua nunggu surut dulu baru berangkat kerja gitu. Rumah-rumah kalian gimana tuh? Mudah-mudahan yang emang terdampak banjir langsung, dikasih kesabaran ya. Insya Allah rezekinya kalau ikhlas diganti sama Allah berkali lipat, amin. Jadi di Pengasinan itu gue pernah kebanjiran parah guys. Kalian ingat gak yang di akhir tahun 2019 ke 2020 itu kan yang katanya banjir besar 5 tahunan itu ya. Itu gue parah guys. Jadi di rumah itu garasi kan cuma muat ya, garasi gue isinya kan 1 mobil 2 motor ya. Nah sedangkan gue ada mobil satu lagi, mobil mertua. Jadi waktu mobil mertua gue ada di dalam lagi bawa pulang gitu ya, gue taruh dalam, gue taruh garasi, jadi mobil gue yang di luar. Nah malam-malam itu gue udah tahu hujan guys, karena daerah sana tuh biasanya kalau hujan ya udah nggak banjir, even dia kegenang pun nggak setinggi ban gitu. Jadi ya udah hujan, gue tidur nyenyak aja lah jam 12 gitu. Nggak taunya udah jam 3 pagi, udah jam 3 subuh udah sekap guys. Gila, gue udah nggak sempet selamatin mobil. Jadi apa yang gue lakuin ya, gue cuma cabut aki. Gue cabut akinya, udah gue pasrahin aja. Itu dia lama banget surutnya guys. Kalau nggak salah tuh 3 hari dia baru surut total ya. Dia baru surut total tuh setelah 3 harian. Oh, jalanannya mantep. Longsor bagaimana ini? Ya setelah 3 hari akhirnya gue coba pasang aki. Ya karena pengetahuan gue juga kurang ya. Jadi habis pasang aki gue langsung starter guys. Gue langsung starter, nggak hidup sampai benar-benar dia koslet guys. Ya Allah, ternyata nggak lupa kabel-kabelnya tuh belum kering banget. Jadi ya amsyong lah gue. Setelah gue bawa ke bengkel ternyata kerusakannya lumayan ya. Jadi ecu gue kena ya, itu ecu gue kena, terus IPS nya juga kena, electric power steeringnya, kemudian ya door trim bla 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 semua hancur guys. Jadi gua kemarin tuh kira-kira keluar uang nggak tahu ya, gue lupa 17 sampai 20 juta gitu. Ganti IPS, ganti ecu, detailing, kelistrikan, bla bla bla. Amsyong dah. Jadi setelah kejadian itu gue agak trauma guys kalau udah banjir gitu di rumah. Jadi kalau gue lagi ada 2 mobil di rumah, maka gue udah kalinya udah agak-agak naik, gue langsung evakuasi mobilnya. Karena sekarang nggak tahu ya, cepet banget naiknya. BTW rumah gue tuh di samping pintu tol timur. Jadi emang banjirnya itu saat ya gue nggak nyalahin ya, cuma emang ini realnya gitu apa yang kita rasakan. Banjirnya itu saat KCIC atau WUS itu berdiri gitu. Gue nggak tahu entah itu dia menghambat lubang atau kali pembuangan atau bagaimana, gue nggak ngerti deh. Jadi emang semenjak pembangunan itu
Itu tuh perumahan gue tuh selalu mudah banjir, tapi mudah juga surut dulu. Tapi di 2019 aja tuh surutnya tuh lama banget, berhari-hari cuy. Nah, jadi itulah pengalaman gue. Semoga kalian yang kena banjir cepat pulih guys, ya gak? Nonton aja YouTube gue, kita jalan-jalan online. Alhamdulillah tadi sempat sedikit mendung ya. Alhamdulillah banget, sekarang nih udah kayaknya sih cerah ya, kayaknya. Mudah-mudahan agak berawan sih, cuma mudah-mudahan lancar terus. Amin, sampai tujuan. Amin. Enak emang kalau lewat Jonggol sebenarnya ini. Banyak sawah. Pakai 360 guys. Wah, enak banget ya. Kalian masih kerja guys? Touring dong guys, touring. Masih kerja aja. Jadi anak-anak ini juga jarang touring sebenarnya. Kita agendakan paling setahun sekali ya. Jadi kantor kita tuh lagi boring banget guys. Nggak ada outing. Isinya stres semua, kerjaan mulu. Jadi ya kita bikin outing sendiri guys. Ya inilah outing kita, untuk tetap menjaga kebersamaan, untuk menjaga warasnya kita, ya gak sih? Wah, ini rambutnya tebel banget kabutnya. Dingin cuy. Ini kayak ginian gue seneng nih. Awas, awas. Dingin. Kalau kata Imam, lewat sini motor bakal bercak-bercak putih guys, bukan kotor tanah. Oh iya, ini udah mulai masuk pinus nih. Ya, kabutnya tebel cuy. Hihi. Gas kanan. Masuk mam. Masuk mam. Jangan ragu. Masuk aja, masuk. Nyampe. Setelah kami melewati jalanan yang penuh lubang, bumpy, dan tikungan tak berujung, hingga akhirnya kami tiba di titik jeda pertama. Sebuah tempat sederhana untuk berhenti sejenak, menurunkan ego, mengisi tenaga, dan mengingat kembali bahwa perjalanan panjang selalu butuh istirahat sebelum kembali melaju.
Duh, ada yang nelfon lagi. Hah? Sebelah mana? Yang rame itu. Halo, Real. Bentar. Aduh, kok gak bisa? Halo. Oh, motor Dimas masalah. Di mana? Oh, lo di mana? Lo sama Dimas? Oh, ya udah. Dibawa ya? Dibawa kan? Ya udah. Kita ke sana apa gimana? Bentar, gue lapor Imam dulu. Si Dimas motornya trouble. Kita ke sana apa gimana? Ya apa? Tuh ya, Sril tuh. Warung kabu. Warung nasi Puncak Pinus. Nah, ini nama warungnya. Mantap, lo makan kenyang deh tuh lo. Ini emang lo krom ya, Ki? Mana Mas? Ini Hah? baru Mas beli. Wah, anjing. Makanya gue bilang anjing. Kilau banget, Cok. Enggak, kan habis dari Sudirman. Kagak buat cuci cepet karet. Iya, makanya gue kira udah krom-kroman aja. Iya. Tipis-tipis aja Mas. Iya. Oke guys, kita makan dulu di warung nasi Pinus. Ada yang udah gister. Habis gua udah. Nge-gym guys, motor jadi. Anjir. Bas. Nggak sia-sia lu bawa mekanik lu. Iya dong. Tadi jadi gorengan tadi. Hei, anak-anak udah ngumpul. Kita makan dulu. Mas Bray. Setelah makan, kami kembali bersiap. Helm terpasang, mesin dinyalakan. Tanpa banyak kata, perjalanan dilanjutkan. Jalan masih panjang, dan kami tahu istirahat tadi bukan akhir, tapi bekal untuk terus melaju ke depan. Oke guys, kita lanjut lagi guys. Habis sarapan. Sarapannya udah kesiangan. Jam 10 jalan lagi. Mau nyampe jam berapa ini? Enak. Kita lanjut perjalanan guys. Habis isi bensin. Ini baru aspalnya enak banget.
Setelah kami melewati Jonggol yang berliku, menembus dinginnya pagi di Cianjur, melintas jalur panjang Padalarang dan menyusuri ramainya Soreang. Akhirnya jalan mulai berubah, udara terasa lebih basah, angin membawa aroma tanah dan dedaunan. Dan disitulah perlahan tapi pasti, kami memasuki Ciwidey. Perjalanan hari ini kelihatannya cukup, padahal belum. Yang tadi kita lewati itu baru pembuka. Di depan, jalannya makin gak terduga. Ada momen yang gak kita rencanakan. Dan ada cerita yang belum sempat kita selesaikan. Ini baru part 1, part 2-nya bakal beda. Kita lanjut.